Shalom lah untuk kita semua ya. Shalom. Pertama sekali kami secara pribadi dan juga keluarga mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru. Ini pertama kali kita kumpul kan di awal tahun baru. Nggak ada pertemuan sebelum ini. Dan terima kasihlah kepada tuan rumah Ito Burusnaga dan Lae kita keluarga di sini, dan juga Punguan Simalungun dan juga para orang tua kami ya. Di sini ada Tante Tina, ada Om Otis, ada Tante Gio dan lain-lain kami semua. Ketika kami dihubungi ya untuk hadir di sini, saya tentunya ya sangat berbangga hati dan kemudian memutuskan ya ini saya buat jadwal untuk saya datang hari ini. Hari ini memang terus terang kami tadi pagi harus ke Skipol, kemudian ada lagi acara-acara dan akhirnya kita kumpul di sini. Saudara-saudara kami yang kami kasihi, kami itu sudah 2,5 tahun berada di Den Haag ini. Ini tahun kami yang ketiga, yang tentunya sudah menjelang untuk akhir penugasan kami, karena untuk duta besar dan wakil duta besar itu sebenarnya periodenya cuma 3 tahun, dan setelah itu ya bisa diperpanjang, kita juga nggak tahu ya. Hanya yang pasti selama kami ada di sini, kami berusaha untuk bisa memberi manfaat kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Di samping sebenarnya dengan tugas-tugas yang sangat rutin ya, sangat rutin yang berbeda menyita waktu, tenaga dan pikiran. Karena sebagai wakil duta besar itu kan Deputy Chief of Mission itu kan seperti Chief Operating Officer di kedutaan besar yang paling besar se-Eropa. Jadi KBRI Den Haag itu adalah kedutaan yang termasuk yang 3 besar sedunia. Jadi itu sangat intens sekali. Memang kami datang bulan Juni itu masih masa COVID, tapi kemudian pada bulan tahun 2022 kita sudah mulai, dan 2023 sudah full speed dan sampai sekarang. Nah, di luar hal-hal yang rutin memang saya melihat begini, ada banyak kumpulan kan di Belanda ini, kumpulan gereja, dan kami masuk ke dalam ekosistem kemasyarakatan. Saya sebut ekosistem karena itu adalah bagian daripada keberadaan kita orang Indonesia yang ada di Belanda ini. Apapun latar belakang kita, paspor kita, kemudian suku kita, agama kita, dan utamanya kalau kita dari Kristen, apapun latar belakang gereja kita adalah bagian daripada ekosistem kemasyarakatan itu. Saya dan Imelda sejak datang, yang pertama kami lakukan, karena pada waktu tahun 2021 ini sekedar ini dulu ya, pengantar dulu, memang tidak bisa melakukan banyak kegiatan. Kami Juni datang, masih kita ingat dulu ya 2021, biasanya hari Minggu ya yang masih bisa dilakukan ya pergi ke gereja. Restoran tutup, nggak bisa, ada yang bisa mungkin hafal, kita masih merasakan itu. Kemudian kita setiap hari Jumat kita harus dengar press conference, apalagi ya aturan-aturan COVID pada waktu itu. Nah, itu yang membuat kedutaan besar agak susah untuk menjangkau masyarakat. Nah, gereja juga nggak semua secara fisik yang bisa buka pada waktu itu. Ada yang gereja yang pemilik gedungnya itu nggak membolehkan gitu. Kalaupun ada ibadah, ya dia pakai sistem online. Bukan sistem registrasi. Iya. Kan? Kita harus mendaftar dulu, kita mau benar. datang kan gitu. Ya kan hanya bisa 50. Nah, kami datang ke situ gitu. Kami datang ke situ, itulah awal
sehingga kami bisa bertemu, kami bisa berkumpul, dan sampai sekarang kami sudah lebih dari 80 gereja Indonesia yang ada di Belanda ini sudah kami jalani. Kalau Pak Pendeta Stanley bilang yang sudah 20 tahun lebih di sini bilang, katakan, Pak, saya mungkin 15 juga saya belum kasih datang. Dia bilang, ya karena Bapak datang pasti berkhotbah. Kalau saya kan datang, saya suka-suka saya. Walaupun karena saya Sintua, saya pernah tua di HKBP Kuala Lumpur, ya. Saya juga diminta juga untuk mimpin ibadah, walaupun sebenarnya saya ingin lebih hadir. Nah, kami hadir di hampir semua KKI, ya, keluarga Katolik Indonesia yang ada di Belanda Delft ini kami sudah datangin. Kami sudah datang KKI yang sampai ke Venlo, sudah sampai ke dulu, sampai KKI-nya pindah jadi ke Roermond, kemudian sudah ada Heerlen, ya Jasmine, dan bahkan kadang-kadang orang bilang, loh kok Pak Freddy sama Bu Melda lebih banyak kenal pastornya dari kami kenal pastornya. Atau pendeta apa aja kami lebih kenal. Karena kita bisa ketemu ada acara-acara, ya orang-orang kan, wih Pak Freddy orang itu ya karena kita ketemunya banyak di gereja. Nah, singkat cerita juga kami ketemu sama gereja-gereja Advent gitu. Nah, kita juga ketemu misalnya di Advent tuh ya. Banyak juga orang Batak, ya ada perawat itu yang di Advent, dan ada pendeta Advent yang orang Ambon, istrinya istrinya Boris Siregar, mamanya itu kemudian Boris Simorangkir, manggil saya, oh inilah hula-hula saya, seperti begitu. Nah, dalam perjalanan itu saya melihat bahwa di sini ternyata banyak orang Batak. Banyak, bukan banyak lagi, banyak kali Bang, banyak kali pun. Sampai saya bisa mempetakan ya sebenarnya kalau kita melihat ya, kalau kita bisa melihat gini ya, melihat misalnya ternyata kalau pertama itu pasti orang Maluku yang paling banyak. Saya bisa petakan gitu ya, walaupun saya sendiri sebenarnya nggak menggunakan data statistik, tapi data statistik saya sebenarnya ada hasil survei kunjungan-kunjungan tadi itu ya. Nah, yang nomor 2 itu Minahasa. Kenapa? Karena memang banyak, kumpulannya banyak, gerejanya pun banyak. Ya. Nah, yang ketiga itu ya Batak. Mau Bataknya otomatis Toba, terus kemudian dia Simalungun, kemudian kita juga ketemu Mandailing. Nah, ketemu Karo, walaupun Karo kadang-kadang ada yang bilang, oh kami bukan Batak, ya nggak apa-apa, oke lah, saya tahu lah. Kan ada kan sampai ada slogannya kan, Karo bukan Batak, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting, malu dia jadi Batak. Yang penting ada marganya. Nah, itu membuat kami merasa bahwa ternyata kita banyak gitu yang dari Sumatera Utara. Saya nggak terlalu kedaerahan sebenarnya bagi saya. Saya hanya ingin ketika kami hadir, ayo kita buat sesuatu lah. Gitu. Ya, kita buat sesuatu. Misalnya salah satunya kembali ya kepada kita ya. Memang penyebaran orang teman-teman Batak ini kan ada di mana-mana. Ya. Walaupun tidak ada gereja Batak di sini. Dan kita nggak, ketika ditanya misalnya, Pak Freddy kenapa nggak bikin HKBP, walaupun saya bukan HKBP, saya Sintuanya HKBP, tapi sebenarnya saya GKPI, ya itu panjang ceritanya, kenapa saya bisa jadi Sintua HKBP, tapi saya orang GKPI misalnya, ya kan. Nah, kenapa? Ya karena itu jalan cerita yang tidak, tapi saya katakan, teman-teman yang di sini kan nggak semua HKBP. Jadi nggak bisa kita misalnya berdasarkan membership. Nah, saya misalnya katakan ya, yang paling banyak itu ya. Saya kalau misalnya tanyakan, di mana sih Pak orang banyak itu banyak ya. Kalau kita bicara gereja, yaitu di GKIN. Yang paling banyak. Karena GKIN kan, saya sudah GKIN yang sampai gereja sudah yang saya jalani ya, termasuk seluruh radio GKIN, seluruh perki, mau perkinya JP Perki, yang kemudian perki yang gereja Protestan Nederland, saya sudah jalanin semua. KN saya dijalani, ya terkadang ketemu juga orang Batak di gereja Minahasa kan begitu ya kan, karena dia berteman. Nah, ketika saya lihat kenapa tidak ada ya
Batak. Itu awalnya. Nah, kenapa tidak ada nanas Batak? Kan kita kan punya tradisi. Nah, termasuk ya saya lihat misalnya ya kekuatan itu ada. Misalnya di kumpulan-kumpulan, misalnya ada Bonapasogi, ya yang paling tua ya, kami hadir, kami lihat ada potensi. Kemudian ada kumpulan yang lain lagi ya, kita sebut ya bahwa faktanya ada misalnya umuan halak kita ada ya, itu nggak boleh kita pungkiri mereka ada. Kemudian umuan Samosir Tuksiagong juga ada, ya itu nggak bisa kita pungkiri. Yang lebih pada misalnya kita lihat sebenarnya ya itulah kita. Ya, Pumuan Marga ada yang nggak ada di sini? Ada, Surakarta. Ya. Tapi saya nggak tahu lah bagaimana, apakah kalian punya kegiatan, buktinya saya nggak pernah diundang masalahnya. Yang pasti cuma 5 orang. Kalau begitu, saya juga bisa katakan misalnya Pumuan Soran kan? Iya, betul. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya hadir misalnya di Pumuan Simalungun ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pumuan Simalungun itu adalah sesuatu yang bagi saya luar biasa. Ya. Mungkin begini ya, saya gambarkan dari waktu kita di Indonesia nggak pernah kita memikirkan untuk melakukan sesuatu untuk identitas. Mungkin kita pernah. Pasti ada yang ngurus. Orang Batak semua soalnya. Orang Batak semua. Orang itu ada. Nanti kalau udah nikah kan pasti ikut. Iya, kan begitu. Jadi kan kita kan nggak pernah berpikir bahwa suatu ketika kita akan melakukan itu di tanah perantauan. Ya. Jadi ketika misalnya saya lihat kok bisa ya, kok mau ya, ternyata rupanya itu Barita itu bisa nari dia gitu. Yang mana sih itu? Apa sih? Apa itu? Nari. Ya, semua bisa. Deklamasi juga iya kalau Melawak juga bisa ya. apa sih nggak bisa? Oli kan itu. Suaranya kecil tapi suaranya kuat kali ya. Bayangkan, biasa suara saya ada contoh karena itu pun nggak boleh marah karena dia sifat musoran ini. Tagalog sama Panggabean sama itu. Bayangkan kalau itu ini menari di Medan sana nggak ada yang nonton itu. Bukan saya katakan dia nggak pintar nari. Yang nari itu kan banyak. Betul. That's Yang the nari point. itu banyak. Mungkin pun yang lebih bagus pun, yang bagus sekali pun nggak ditonton orang. Kalau sudah biasa. Karena itu sudah biasa. Dan terlalu banyak. Tetapi teman-teman, bayangkan kalau itu tidak ada kegiatan, bagaimana kita bisa kumpul? Bagaimana kita bisa tahu orang misalnya memberikan hatinya, ya, orang memberikan waktunya, orang memberikan tenaganya, orang bisa bekerja sama, kemudian orang bisa saling menghargai. Kalau nggak kegiatan, yang ada apa? Ya kita cuma hanya ngomong doang. Kita sudah capek kita misalnya begaduh atau misalnya berargumen di media sosial. Tapi nggak ada kegiatan. Nggak ada. Jadi kegiatan yang dibuat itu adalah sesuatu yang sebenarnya untuk memberikan, disitulah kita itu diuji. Pada prinsipnya kita ini bukan orang yang individu, apalagi kita yang dari orang Batak. Betul. Orang Batak ini orang yang namanya orang Pasti berkumpul. Orang sosial. Dia pasti
melakukan sesuatu. Nah, apa yang dia lakukan? Kembali, apa yang mesti kita sumbangkan? Saya oleh karena itu, kami kebetulan, karena kami kebetulan orang Parpunguan, kami banyak mendorong supaya teman-teman itu melakukan sesuatu. Saya ya sangat gembira ya ketika banyak orang datang ke saya kemudian nanya, Bang, manggil saya, bayangkan mungkin jarang sekali ya waktu kita besar tuh dipanggil abang. Kecuali yang manggil itu pasti orang Medan. Awak salah satunya. Manggil saya Amang, manggil saya Bang, manggil saya Lai, manggil ini. Kami ada rencana mau buat begitu kalau sudah ada kakak misalnya mau membuat sesuatu, mainkan. Tapi tolong arahkan kami. Kami kasih tahu bagaimana caranya. Oleh karena itu kami sangat bersyukur punya banyak ini ya kesempatan menggunakan talenta dan waktu kami dan termasuk rumah kami pernah tinggal pun itu menjadi rumah yang menyaksikan beberapa perkumpulan lahir dari situ. Satu misalnya terbentuknya Rumah Mahasiswa Indonesia. Itu adalah tempat para aktivis gereja untuk memberikan waktu dan pikirannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru datang buat pelayanannya. Dan itu sudah jalan setiap tahun, 2 tahun, setahun ini itu pasti ada penerimaan mahasiswa baru, ada ibadahnya, kemudian ada brainstorming dan lain-lain. Yang kedua bahkan ya nggak kita tahu, saya mendorong kita kan paling banyak perawat di sini. Nah, ketika beberapa teman-teman datang, kemudian gimana kalau bisa kita bikin perawat, itulah lahirnya Hipnates, himpunan tenaga kesehatan Kristen Indonesia di belakang. Kami doakan ketika itu kumpul di rumah kami. Dan itu ya puji Tuhan sudah 2 kali ya melakukan tahun baru bahkan acara keluarga. Dan saya juga ingat pertama kami saya datang kemari, saya semua yang namanya, mohon maaf ya ini kebetulan agak sedikit lebih eksklusif karena saya alumni dari USU ya. Saya catat di manapun siapa alumni USU, akhirnya terbentuk yang namanya diaspora USU. Oke. Kami sudah bikin pertemuan alumni, bahkan kemudian sudah rektor pun datang ketemu sama diaspora. Dan itu Maria ini kan alumni USU juga. Kemudian kemarin juga bikin USU catering dan sampai ke Belgia, sampai ke Jerman. Dan kemudian kita waktu itu nantang gimana kalau kita buat yang namanya Natal Batak. Nah, Natal Batak ini memang awalnya itu mencari format. Bagi kami pada waktu itu mendorong begini, supaya dia kuat. Natal itu kan dimensi rohaninya kan sebenarnya kan kuat tinggi ya saya. Dia nggak boleh datang dengan prinsip untuk berpura-pura. Makanya lahirnya dari gereja. Dia harus lahirnya dari gereja ya. Puji Tuhan kebetulan ada gereja yang kebetulan saya kenal pendetanya Pak Stanley yang sangat mendukung sekali. Nah itu dulu. Tapi saya katakan jangan eksklusif ya. Ini bukan Natal Batak GKIN. Ini adalah Natal Batak Sebelanda. Bingung kan? Mau namanya apa? Nah, ada organisasi, kita bikin dulu komitmen. Tapi kan perlu harus ada siapa yang ngundang, ya kan? Makanya dibuatlah. Saya usulkan sama teman-teman. Ada kebiasaan kita kalau kita kumpul, ya di Indonesia kalau ada orang Batak, kalau di itu ya kita buat persautahun. Kalau kita lihat itu kan STM dulu namanya, ya. Ai dongan persautau kudoi katanya gitu kan. Teman satu kampung, satu lorong, satu ini, ya. Makanya namanya persautahun Punguan Halak Batak di Belanda. Ya kita semua itu, siapapun persautahun.
Nah, Parsawat tahun itu juga bisa terjadi di sini. Kumpullah di Parsawat ini. Jadi pada waktu itu ya mulai kita mencari, semua harus terlibat. Bahkan di kumpulan itu sendiri ada yang dari lintas denominasi, yang Katoliknya ada, yang ini ada, bahkan semua di dalam. Nah, termasuk suku-suku Bataknya ikut tergambar di situ. Ada gambaran. Nah, tahun kedua, teman-teman supaya tahu ini, saya jujur saja, saya pengen sebenarnya untuk menitip ini kepada kita semua. Saya belum pernah ngomong ini secara terbuka. Tahun kedua, pada waktu itu rencana untuk mau dibuat Natal Batak. Nggak ada yang mau bergerak. Oktober ya, Oktober. Jadi padahal Natal yang tahun 2022 itu awal sekali itu sudah direncanakan. Setahun sebelumnya. Ya, 2000 Natal tahun 2022 itu sudah kita bahas dari bulan 6. Nah, pada waktu itu. Jadi lama sekali karena idenya kan masih belum berbentuk. Banyak ini dalam rangka untuk ini. Jadi keterlibatan di dalam hal untuk brainstorming itu perlu. Karena itu tujuannya adalah untuk komitmen ownership. Jadi ketika kita misalnya mau masuk, ini bisa bayang nggak? Ini ya, itu ya yang sudah nanti akan paham. Kita cecerin tuh. Ya. Saya sebenarnya di situ lebih kepada supervisor saja, bukan ini. Biar teman-teman. Ketuanya juga bahkan anak-anak muda. Ketuanya itu Marga Simanjuntak pada waktu itu masih muda sekali. Mungkin nggak pernah ada melihat ya. Karena memang ini untuk supaya ada generasi-generasi yang lebih mudah untuk memimpin itu. Dijajarin bikin itu. Kalau semua dibiayanya itu dijadikan uang, itu bisa biayanya itu sekitar 20.000 euro. Kalau semua itu harus jadi uang, berapa ini? Sampai saya bilang ada yang mundur seksi dana karena berpikiran dari mana uang itu saya dapat. Itu kesaksian. Tetapi lupa, kan nggak semua harus jadi uang, berbentuk uang. Ketika masuk dalam konsumsi seperti kita ini, coba kalau kita hitung dengan segala uang, ini kan pasti mahal. Tapi ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang ini, ada yang nyumbang ini, dan itu dimasak. Dan jangan lupa pula, ada orang yang misalnya dengan suka hati, suka rela, kayak seperti misalnya di KBRI kan, ada orang Batak, kayak seperti Pak Atasnya Perdagangan, dia nyumbang yang namanya goodie bag. Itu kan tidak dibeli. Kalau itu diuangkan, satu goodie bagnya itu mungkin harganya 15 euro itu. Iya. Kan seperti itu. Kali berapa? Begitu juga ada yang nyumbang air, ada yang nyumbang minyak goreng, ada yang nyumbang minyak goreng, nyumbang bunga. Dan itu terjadi ketika tahun 2023 ini kita lama sekali. Oktober. Terus kemudian nggak ada ini. Saya bersyukur tahun 2023 itu agak lama supaya kemudian saya katakan Natal Batak adalah ibadah Natal. Ayo, saya tantang. Gimana itu maksudnya Bang? Kita hanya beribadah tanpa harus joget-joget. Tapi joget dulu. Ada juga. Enggak, maksudnya setelahnya. Bukan Ada di gate. Bukan di ibadah. Bukan di ibadah. Ya, ibadahnya itu dari A sampai itu hanya untuk. Dan itulah sebenarnya warna Natalnya komunitas alam. Karena kita banyak di gereja. Kita paling banyak di gereja. Kenapa kita tidak keluar? Nah, seperti kemarin juga. Itu kalau bisa dihitung, itu
biayanya itu 25.000 itu bisa. Ya, contoh ya, nggak ada yang kekurangan makanan. Lebih dari cukup. Makanannya bukan makanan sembarangan. Ya, Ya. berlimpah. Problemnya sama kita selalu adalah kapasitas ruangan. 2 tahun berturut-turut nggak ada yang berani mengambil komitmen untuk bisa besar tempatnya. Karena pada waktu tahun 2022, teman-teman sekalian, waktu itu kita belum tahu seberapa antusiasnya orang untuk datang ke Natal Batak itu. Tapi apa yang terjadi? Dibikin sistem registrasi karena waktu itu kita takut sama masalah COVID yang masih ini walaupun sudah bebas. Dibuka registrasi terus teman-teman bilang apa? Amang, kita baru buka registrasi, besoknya sudah harus kita tutup. Full. Dengan 250. Langsung tuh. Banyak loh. Belum lagi anaknya. Tahun 2 yang kemarin, anak-anak juga kita pisahkan. Iya. Nggak kita hitung, karena anak langsung ini. Itu pun langsung tutup. Nah, persoalannya kan begini. Tempat ibadah itu nggak bisa sebanding dengan tempat makan. Iya. Kalau yang ibadah itu ada katakan 300, tapi tempat makannya hanya bisa untuk 100, yang 200 makan di mana? Itu problemnya man pada waktu itu. Makanya sangat-sangat jangan sempat Natal itu dijadikan ajang untuk orang bisa saling kecewa. Iya. Kalau kecewa itu. Nah, makanya berangkat dari ibadah saja. Kalau itu dan itu tidak boleh berbayar. Dan 2 Natal orang yang hadir yang ada di Belanda ini menyumbang gempa bumi sama kemarin baru saja diresmikan bagian daripada untuk adopsi desa di Takutung. Jadi sumbang uang kolektif kita yang banyak 2.500. Sama juga ya. Tambah sisa. Tambah Tahu nggak sisa. yang tahun lalu 96 juta kemana? Iya. Tahun lalu 96 juta. Di rupiah kan? Di rupiah kan sudah ya. Dari semua itu sudah bersih 96 juta di. Nah, teman-teman sekalian, ada yang bilang ya, nih ya, ini saya ini terbuka ya, karena kumpulan ini saja yang masih yang sempat saya bisa ngomong. Ada yang bilang, Amang, bagaimana untuk kalau Amang tidak ada di sini? Seharusnya kan ditanya. Iya, baru kita omongin juga. Saya katakan begini, dengan sejujurnya saya katakan, ya saya pun sebenarnya harus katakan bahwa bukan karena saya dan Imelda bahwa Natal Batak ini bisa terjadi. Saya ajak mereka, ya beberapa orang, ya, coba jejerkan seluruh kegiatan dari A sampai Z, dan di sebelahnya bikin aja kolom peran saya sama peran orang lain. Yang membuat, yang nyanyi kan bukan saya, ya kan? Ketika misalnya pengisi acara, Pak Fredinya kan nggak ada di situ, benar kan? Yang khotbah kan bukan saya, yang buat liturgi bukan saya. Ethiopia dari kami. Nah, yang paduan suara, yang pengisi paduan suara ada grup Simalungun, ada grup ini, kan bukan saya. Saya paling-paling, ya misalnya kayak seperti kemarin ada ide, gimana kalau kita buat, misalnya dengan ada pesan video langsung dari Polus sama ketua PBI. Kan belum pernah terpikir kan gitu, sama ketua STT gitu ya, Jakarta gitu ya kan video itu. Orang-orang pada heran, Amang bagaimana caranya? Buat aja surat. Nah suratnya kan bukan saya yang tangani. Ketuanya juga bukan saya. Sekretarisnya juga bukan saya. Ketika saya bilang bikin aja seperti apa kira-kira suratnya Amang,
bikin aja seperti ini, kayu ini. Terus kemudian gimana ngirimnya? Nah, ngirimnya mudah. Saya kan bisa ber-WA langsung sama mereka. Saya WA aja langsung. Wih, Horas, Epurus kan. Saya juga nggak kenal sama Epurus. Tapi dia kenal bahwa wakil duta besar itu mereka panggil dia. saya nggak kenal, tapi dia kenal. Ya, oh iya, boy emang. Dikirim. Cuma itulah peran saya. Nah, sama seperti kemarin misalnya, kita mau pinjem, ada nggak? Amang boleh nggak kita buat sesuatu yang agak unik? Apa? Ada nuansa Batak musiknya, kita perlu tanggading. Saya ingat sama Henry Mani. Nah, tapi saya tanya, ada yang main nggak? Ada. Ya kan yang main kan bukan saya pinjam tapi nanti nggak main gimana? Ada yang main nggak? Ya, saya hubungin lah Henry Mani, Horas sama Lai, gini, karena kebetulan saya kenal. Saya bilang, boleh nggak kira-kira dia di partisipasinya Lai? Kami sebutkan pun nanti, dalam hati saya bilang, sebutkan ya, bahwa beliau ikut sebagai supporter. Boleh emang kamu datang aja ambil. Nah kita sewa itu, karena itu sumbangan dia. Bahkan kita antar balik. Nah latihannya, ya kebetulan teman-teman bilang, Amang nggak ada rumah yang besar, rumah ini boleh nggak latihan di rumah kami? Ya boleh. Kami nggak ada di rumah pun nggak apa-apa, silakan latihan. Bikin Indomie, bikin ini, ya itu di rumah. Kami datang, tapi aduh pasti ada berantakan dari rumah ini. Bersih itu semua. Bersih, dapur bersih, bukan si catur yang juru masak kami itu yang bersihin, bukan, itu semua. Nah, bungkus-bungkus, nah paling begitu. Jadi intinya saya katakan, di saat kita sudah ada satu kegiatan, disitulah baru hadir. Tekan hati. Hanya orang-orang yang punya hati ingin berbagi, bekerja sama, terus hati yang sukarela, itulah yang bisa membuat perjalanan kegiatan itu lancar. Nah, kami ada dalam hati seperti itu. Hati seperti itu yang kami bagikan. Jujur aja ya, misalnya tanya deh sama mereka. Kami nggak pernah kasih uang. Nggak ada satu peser pun dalam bentuk uang kami kasih untuk kegiatan Natal. Tetapi apa yang ada sama kami itu kami berikan. Imelda kemudian dia dikarunia Tuhan untuk dia bisa masak. Percaya nih, 2 mungkin 30.000 dana mungkin ya, kalau saya hitung ya mungkin ya, dana keseluruhan yang 30.000 itu perjalanan panjang untuk bikin Natal bulan Desember itu dimulai Oktober dengan memulainya menjual rengginang yang digoreng oleh tinggal 60 euro. awalnya 60 euro. Itulah diputar. Itulah uang itu diputar. Padahal nggak, ceritanya begini. Good Bukan idea. bisnis. Idenya. Biasa begini, ya kan? Jadi biasa begini kan. Ayo, dari mana kita bergerak? Terus Imelda tuh bilang, saya ada rengginang yang asli. Itu yang paling cepat dijual, yang cepat dibuat gitu ya. Hari Minggu kan langsung hari Minggu. GKIN itu kan memang paling ini ya, paling kalau soal jualan gini ya udah kita jual dengan saya turun ke bawah, ada rengginang nih gitu loh. Saya bungkus-bungkusin, laku lah 60 euro. Minggu depannya Laku lagi. Mulai. Dan situlah awalnya. Dijual. Dari ide kecil. Jadi prinsipnya itu prinsip keimanan Kristen loh. 5 roti, 2 ikan.
Roti-roti itu adalah apa yang ada sama kita. Ikan-ikan itu adalah apa yang sama kita. Jadi saudara-saudara semua, ito-itoku, lae, ante, om, semuanya, kalau kita punya hati, hendak melakukan tidak berbagi, jangan tahan. Jangan tahan itu. Tidak pernah kita akan tahu dampaknya seperti itu. Itulah begitu yang kami lakukan. Kami hanya punya hati untuk mengasihi orang, untuk berbagi berkat sama orang. Kami tidak menahan. Tapi kalau kami tahan itu, bisa nggak? Bisa. Kalau saya tahan itu, ya kita nggak akan ketemu seperti ini. Benar kan? Saya akan tetap sebagai Freddy Panggabean yang makin besar. Tapi di sini itu nggak saya bersama. Tapi di sini saya bagi, saya buka. Ya inilah saya bagian daripada orang Batak, orang Kristen, orang Indonesia. Karena kalau saya sudah katakan, saya datang kemari ke rumah ini sebagai wakil terbesar, tentu kita nggak bisa ngobrol enak, nggak bisa seperti ini. Jadi jangan ditahan. Jadi lakukanlah itu, ya, yang mau harus kita lakukan. Karena jangan tahan gitu. Dan jangan tahan kalau memang ada keinginan untuk berpartisipasi. Ya, kalau kita tahan kita jadi artinya setengah-setengah, akhirnya apa yang terjadi? Kita pun ngajak orang untuk menahan itu. Nah, yang repotnya kan gitu ya kan? Nah, arti tahu kan? Jadi kitanya tidak mau karena kita tahan-tahan, mungkin lagi ternyata Caroline ketuanya nggak mau, harusnya ketuanya saya, jadi saya tahan itu. Kan saya tahan kan? Nah, ketika saya tahan, saya juga ajak orang lain lagi untuk tidak ikut. Nah, itu kan persoalan paling berat di kita kan. Itu persoalan paling berat di janganlah sifat yang kita sudah banyak tunjukkan di kampung. Latte, hotel. Hotel ya, tahu ya hotel ya? Tahu hotel? Bentel. Bentel lagi kalau bentel. Kosong. Semualah itu ya. Kalau itu hanya orang Batak dimanapun dia. Sudah berapa lama jadi orang Batak? Sumber tahun. Si Tanjir udah berapa lama orang Batak? 86. Jadi orang Batak juga Om. Juga kan udah pasti otomatis kan sudah mengadopsi kan nilai-nilai itu kan? Ya sama juga si Manjeta seperti itu. Nah, kita hidup dan ternyata bukan di kita saja, ternyata itu rupanya ada di mana-mana. Di orang Belanda pun ada seperti itu. Tapi di kita istilah itu ada. Hotel itulah yang menahan kita. Itu pula yang harus kita lihat. Saya tidak berlama-lama, tapi saya percaya, ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan sukacita. Amin. Kita sudah tidak melakukan itu dengan sukacita, ya, tentu yang terjadi adalah bukan sesuatu yang jalan berat loh sebenarnya. Kumpulan-kumpulan ini Paling berat. berat loh. Misalnya kita mau begini, kita dicurigai, kita buat ini, kita ini, terus ngajak orang itu juga kemudian kadang-kadang kita pikir gitu,
masa udah bodoh banget. Nah, terus memang tahan mental. 2 tahun kami 2 tahun kami diuji, salah satunya untuk mensupervisi jalannya perayaan ibadah Natal kita itu. 2 tahun saya memperhatikan teman-teman, dan bahkan bisa tahu kan Dok kan sama Pia kan, kami kan nggak pernah ada di situ terus kan, tapi kami bisa lihat, wah teman-teman itu, dan ini milik kita ya, ini milik kita. Artinya kalau tahun depan, tahun ini mau bikin Natal, Betul kali kopi mamaknya ya. lakukanlah dengan sukacita. Saya pernah katakan, mereka pernah bilang begini, Amang, gimana kalau kita buat itu 500 orang? Saya bilang, untuk bikin sesuatu kalau dengan sukacita dan serius, jangankan 500, 1000 pun yang datang. Tapi kalian harus ingat, ketika kita bikin menargetkan 300, berarti anggarannya sudah segini, tenaganya segini, waktunya segini. Nah kalau kita melipatkan jadi 600, berarti tenaga sumber daya juga harus lipat. Kita mau bikin 1000, lipatkan 3 kali. Kenapa? Kalau kau misalnya sudah membuat bisa 1000, tapi tenaga yang lebih curahkan hanya untuk yang membuat 300, dan kau kehilangan sukacita, ada gunanya ya. kau kehilangan sukacita dalam melakukan itu, yang akan ada apa? Sakit hati, Sungut. sungguh-sungguh, terus kemudian benci sama orang, marah, Darah tinggi, darah akhirnya stroke. tinggi. Gula-gula naik. Akhirnya stroke. Ya, jadi punguan ini pun juga seperti itu, ya. Ini biar dia bisa berdampak besar, boleh. Kita mau bikin besar acara, boleh. Tapi yang harus kita siapkan adalah tidak sama kalau kita lihat hanya untuk menargetkan. Saya suka deh seperti kemarin yang di event plaza. Itu aja loh, sederhana. Mau bikin besar, harus di double. Berarti 15.000 euro. Mau bikin 30.000 euro, tapi cara kerjanya dengan cara kerja yang untuk 15.000 euro, ya kita besok kita cuma mengunjungi beliau ini sudah di panti, udah peot ya, sudah nggak punya kekuatan, ya. Jadi untuk Tante Tina, untuk Om Otis, dan juga untuk Tante Gio yang menjadi pemerhati orang tua, ya kita harapkan mereka juga sehat-sehat. Dan kita ini, saya jujur aja ya, kalau di kumpulan saya lihat ya, di kumpulan komunitas orang Batak itu masih banyak yang lebih muda-muda seperti ini. Benar nggak? Tapi kalau kita pergi di kumpulan yang misalnya di kumpulan yang lain, dari daerah yang lain, itu biasanya sudah banyak sudah senior-senior. Nah, jadi ini sebenarnya ladang yang sedang produktif, benar. Ladang yang lagi berbuah. Iya. Jadi jangan halangi. Kalau memang kita mau membuat sesuatu untuk perkenalkan, menumbuhkan rasa kesadaran, silahkan. Ini Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya sehat-sehat kita selama tahun 2024 ini. Amin. Kalau kami tentunya ya, iya, apapun yang terjadi, kami tetap adalah orang yang datang untuk sementara di sini. Karena kami adalah orang yang bertugas di sini. Ada waktu datang, ada waktu pulang ya. Karena harus datang dan pasti harus pulang kapanpun itu. Tapi tekad kami adalah kami sudah bisa mengukur 3 tahun. Saya bilang sama Imelda,
kita sudah membuka diri ini, nah itulah yang akan kami bawa. Dan memang dimanapun kami berada, ya itu yang kami lakukan. Ya, di Belanda ini yang paling challenging karena banyak sekali yang harus kami lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin.